121, blokir dan hindari. Vetter mendapat kesan yang baik tentang Pine City. Ia meneguk birnya. Jika saya ingat dengan benar, Pine City adalah salah satu markas Meteorite. Perusahaan, ya, di sanalah kantor cabang Meteorite Company yang terbesar. Di Pine City, lebih dari 30% warganya adalah karyawan Meteorite. Perusahaan, yang terpenting, kami telah menyelidiki bahwa Pine City adalah tempat pertama di dunia mengalami kebocoran virus biokimia, namun pihak berwenang belum membuat keputusan apapun. Laporan tentang ini, sepertinya perusahaan meteorit sengaja menutupinya. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Paman Kejusi menyimpulkan bahwa krisis biokimia yang terjadi di Pine City adalah sebuah kecelakaan. Semua krisis biokimia berikutnya yang terjadi di berbagai tempat berusaha menarik perhatian publik dan menutupi kejadian tersebut. Itu terjadi di Pine City. Namun, pada akhirnya, mungkin bahkan perusahaan meteorit tidak menyangka bahwa kebocoran virus biokimia telah benar-benar tidak terkendali dan menyebabkan awal dari kiamat. Kami pikir kami mungkin bisa menemukan beberapa informasi terkait dengan proyek penelitian biologi di sana. The Dark Knights akan mengorganisir sekelompok orang untuk pergi ke Pine City untuk menyelidiki. Karena perjalanannya jauh, kami akan menggunakan helikopter untuk pergi ke sana. Selain itu, butuh waktu untuk mengumpulkan orang. Operasi khusus akan memakan waktu sekitar 5 hari. Bisakah Anda berpartisipasi dalam operasi kali ini? Fang Heng, petunjuk, Anda telah memicu misi tahap kelima, jelajahi Pine City. Nama misi, jelajahi Pine City. Kesulitan misi, SSS. Deskripsi misi, The Dark Knights telah mengundang Anda. Anda akan mengambil helikopter ke Pine City dalam 5 hari untuk menyelidiki semua insiden yang terkait dengan krisis zombie di Pine City. Persyaratan misi saat ini, masuk ke Pine City dan coba picu fase berikutnya. Dari misi tersebut, setelah berpikir sejenak, Fang Heng mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku terima." Jelas bahwa misi ini terkait dengan misi biologis perusahaan meteorit. Proyek senjata, bahkan melibatkan alur cerita pandangan dunia dalam game. Hadiah misinya sungguh besar, dia tidak boleh melewatkannya. Itu hebat, Qi Zhaoling sangat gembira. Misi ini sangat sulit, tim masih dalam proses merekrut anggota. Saya akan menghubungi Anda sehari sebelumnya. Oke, Fang Heng setuju. Misinya akan berlangsung dalam 5 hari. Selama 5 hari ini, dia bisa mengembangkan tempat penampungan dengan damai dan membawanya ke siklus yang baik. Fang Heng merenung dan mengalihkan pandangannya ke Vettel. Dia akan mulai dengan mengosongkan bengkel Vettel. Meskipun dia telah menyelesaikan semua misi yang berhubungan dengan pengumpulan material dikeluarkan oleh Kam Kiamat, tetapi bukankah ada misi lain yang bisa dia lakukan? Mengerjakan. Vettel menyadari tatapan mata Fang Heng yang tak tersamar dan menatapnya dengan bingung. Fang Heng, apa ada yang ada di pikiranmu? Tidak apa-apa, Vettel. Aku akan segera berangkat untuk menyelesaikan misi dan aku mungkin tidak bisa minum bir gratismu. Fang Heng tertawa dan merentangkan tangannya. Saya akan memanfaatkan waktu yang saya miliki beberapa hari ini dan memeriksa apapun misi yang tersisa di Kam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan beberapa mereka. Hahaha, Fang Heng, kamu adalah teman baikku. Kamu masih ingin membantuku dengan misi. Makan malam ini harus aku yang bayar. Jangan berkelahi denganku. Fang Heng membuka antarmuka misi. Pada tahap awal permainan, karena jumlah pemain yang sedikit di sekitarnya, masih ada sejumlah besar misi yang menumpuk di Kamvet yang masih dalam keadaan belum lengkap. Fang Heng meliriknya lalu menggunakan fungsi penyaringan. Dia menyaring semua misi dalam jarak 15 km dari penjara sebagai pusat. Konten misi yang difilter membersihkan zombie, membunuh zombie, eksplorasi, pembersihan area. Kemudian dia memilih yang memiliki batas waktu 48 jam atau lebih. Dia memeriksa semuanya, dan akhirnya, menerimanya secara bertahap. Petunjuk, Anda telah menerima misi membunuh zombie biasa. Petunjuk, Anda telah menerima misi penjelajahan area. Petunjuk, Anda telah menerima kelompok zombie yang menyelesaikan misi. Petunjuk, Anda telah menerima misi untuk membersihkan semua zombie di area tersebut.
Petunjuk, Anda telah menerima misi membersihkan truk air. Petunjuk, Anda telah menerima misi, bersihkan gudang yang terbengkalai. Petunjuk, Anda telah menerima misi bunuh zombie yang berkeliaran. Petunjuk, Anda telah menerima misi. Petunjuk, Anda perlu menyerahkan total 13.100 poin bertahan hidup sebagai deposit. Jika misi gagal, deposit tidak akan dikembalikan. Karena kubu Vettel tidak kekurangan sumber daya, maka ia akan beralih ke penyelesaian misi untuk mendapatkan poin bertahan hidup. Selalu ada cara untuk mengosongkan toko Vettel. Fang Heng melirik panel misi yang terisi penuh. Bagi pemain biasa, mereka tidak dapat menerima misi dalam jumlah besar. Namun, ruang permainan Raja Para Dewa milik Fang Heng memiliki skor tersembunyi yang sangat tinggi. Selain itu, hubungan yang baik antara dirinya dan Vettel sudah mencapai titik puncaknya. Tingkat yang sangat tinggi, jadi dia hanya perlu membayar deposit lebih dari 10.000. Oh benar, Vettel, apakah Anda punya barang baru akhir-akhir ini? Bisakah Anda mengizinkan saya mengambil? Lihat lagi, hahaha, kebetulan sekali. Sekumpulan hal baik baru saja datang di hari ini. Sebelum kemarin, ini adalah harta karunku yang paling berharga. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Ada, Fang Heng membuka panel perdagangan untuk memeriksa. Dalam hal senjata, senjata tingkat tinggi diperlukan, tetapi Fang Heng tidak bisa menggunakannya sehingga dia langsung melewatinya. Dia perlu menyimpan beberapa bahan peledak kecil di rumah. 2 sepeda motor modifikasinya juga sudah disegarkan, sehingga bisa ia pertimbangkan membeli semuanya. Di masa depan, dia bisa meminta bantuan pendatang baru seperti Liu Yi. Mengangkut biji, peluru dan barang langka, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak jadi dia membeli semuanya. Hah, buku keterampilan. Mata Fang Heng berbinar ketika dia membalik ke ujung. Item, pelatihan tekad untuk bertahan hidup di kiamat. Tipe, buku keterampilan pemain belum menguasai keterampilan ini. Deskripsi, setelah belajar, Anda dapat menguasai pelatihan keterampilan kemauan. Setiap level akan meningkatkan kemauan dasar pemain sebesar 0,2 poin. Keterampilan ini dapat ditingkatkan ke level 20, level keterampilan tidak melebihi level pemain saat ini. Item, pelatihan persepsi bertahan hidup saat kiamat. Tipe, buku keterampilan pemain belum menguasai keterampilan ini. Tingkat D. Deskripsi, setelah mempelajari keterampilan ini, Anda dapat menguasai keterampilan persepsi. Pelatihan, setiap level akan meningkatkan atribut dasar pemain sebesar 0,2 poin. Skill ini dapat ditingkatkan ke level 20, level skill tidak melebihi level saat ini. Tingkat pemain, bagus. Dari 6 atribut dasar pemain, selain kecerdasan, 5 lainnya. Buku keterampilan telah ditemukan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mempelajari atribut yang telah diambilnya. Gratis. Fang Heng terus membaca. Item, skill pertarungan jarak dekat blok. Tipe, buku keterampilan pemain belum menguasai keterampilan ini. Tingkat D. Deskripsi keterampilan 1, saat Anda menerima serangan jarak dekat, Anda dapat membuat tindakan blok untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penilaian blok. Setelah penghakiman berhasil, Anda dapat mengurangi semua atau sebagian dari kerusakan yang diterima dan mengurangi penalti blok. Deskripsi keterampilan 2, semakin tinggi level keterampilan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dari putusan blok, semakin tinggi nilai pengurangan kerusakan, semakin rendah penalti blok. Deskripsi keterampilan, saya memblokir. Saya memblokir. Saya memblokir. Skill ini dapat ditingkatkan ke level 20, level skill tidak dapat melebihi level pemain saat ini. Tem, skill pertarungan jarak dekat menghindar. Tipe, buku keterampilan pemain belum menguasai keterampilan ini. Tingkat C+. Deskripsi skill 1, saat Anda menerima serangan jarak dekat, lebih mudah untuk membuat tindakan mengelak, meningkatkan tingkat keberhasilan tindakan mengelak dan menghindari kerusakan yang diterima oleh serangan ini, skill maksimum dapat ditingkatkan ke level 20. Deskripsi keterampilan 2, semakin tinggi level keterampilan, semakin mudah untuk melakukan evasif. Tindakan dalam pertempuran, meningkatkan tingkat keberhasilan tindakan mengelak. Deskripsi keterampilan, secara teori, posisi berguling yang benar dapat menghindari semua kerusakan.
Skill ini dapat ditingkatkan ke level 20, level skill tidak dapat melebihi. Level pemain saat ini, bab 122, tidak ada satupun yang tersisa. Sial, Vettel punya buku keterampilan C+ untuk dijual. Fang Heng menatap Vettel dengan heran. Buku keterampilan menghalangi dan menghindar sangatlah berguna. Bagi para pemain, bahkan jika mereka tidak belajar dari buku keterampilan menghindar dan menangkis, mereka masih dapat melakukan gerakan menghindar dan menangkis. Namun setelah mempelajari keterampilan tersebut, pemain bisa memperoleh bonus tingkat keberhasilan tambahan. Tak perlu dikatakan lagi, kedua buku ini harus dibeli. Vettel, aku ingin semua buku keterampilan ini. Selamat datang, selamat datang. Harus saya akui, Anda selalu punya preferensi yang unik. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 52.000 poin bertahan hidup untuk membeli pelatihan tekad bertahan hidup dari kiamat, pelatihan persepsi bertahan hidup dari kiamat, keterampilan pertarungan jarak dekat blok, keterampilan pertarungan jarak dekat menghindar. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Vettel telah meningkat. Fang Heng menepuk buku keterampilan di kepalanya satu demi satu. Yah, dia telah menghabiskan separuh poin bertahan hidup yang baru saja diperolehnya. Aku masih kekurangan poin bertahan hidup. Sore harinya, hampir pukul 4. Sekelompok 5 orang itu berlari tergesa-gesa mengelilingi pinggiran kawasan hutan. Ketua tim, kita hampir sampai. Berdasarkan koordinat, kita akan mencapai koordinat penjara target dalam waktu setengah jam. Baiklah, mari kita percepat. Dai Ze mengangguk. Dia sangat cemas. Setelah mengetahui tentang insiden terkait penjara tersebut, Dewan Direksi Phoenix Sound Gaming Company memberikan persetujuan mereka dengan sangat cepat. Penjara nomor 507 diserahkan kepada tim 7 untuk dikelola atas nama mereka. Sumber daya perusahaan bisa saja dibiarkan menganggur tanpa tujuan yang jelas. Belum lagi bagian pemasaran sudah menerima pesanan terlebih dahulu. Mereka juga ingin menunda perintah federasi. Mereka tidak ingin bekerja sama lagi. Perusahaan tidak ingin melanjutkan bisnis. Phoenix Sound Gaming Company perlu menyelesaikan misi pengangkutan papan kayu ke federasi sesegera mungkin. Dalam keadaan normal, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi, jika tim 7 ingin menerima penjara tersebut secara resmi, mereka masih perlu melalui beberapa prosedur internal. Tetapi Dai Ze tidak mau menunggu semenit pun. Dia mengambil persetujuan Dewan Direksi dan surat pengangkatan Liru terlebih dahulu dan langsung memimpin tim ke Distrik 8. Dia sangat ingin mendapatkan penjara itu secepatnya. Dia ingin menemukan Fang Heng secepatnya. Penjara hanyalah hal sekunder. Dai Ze masih memiliki fantasi besar tentang misi rencana peningkatan bakat tingkat S. Dia yakin bahwa Fang Heng tidak dapat menyelesaikan misi rencana peningkatan bakat tingkat S di server baru. Bukan hanya Fang Heng, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Bahkan bukan federasi. Membuka kunci bola yang tersegel itu terlalu sulit. Mustahil untuk melakukannya di server baru. Dai Ze mengira Gu Yiji bersekongkol dengan Presiden Qin, jadi dia berbohong kepadanya. Jadi bola yang tersegel itu masih ada di tangan Fang Heng. Fang Heng seharusnya masih berada di tempat penampungan penjara. Temukan dia, paksa dia untuk menyerahkan bola yang disegel. Jika tidak, bunuh dia. Jika dia membunuhnya, dia akan mendapatkan bola yang disegel. Dia harus cepat. Kalau berlarut-larut, kalau Fang Heng menyelesaikan misinya, pasti akan merepotkan. Mata Dai Ze bersinar dengan kebencian. Untuk memindahkan server dan memimpin tim secara pribadi, Dai Ze telah mempertaruhkan segalanya. Dia telah menggunakan 100 poin Raja Para Dewa yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk membeli pil pembentuk ulang di ruang Raja Para Dewa, menekan level karakternya kembali ke level 1. Memenuhi persyaratan transisi secara paksa. Namun, efek negatifnya sangat besar. Selain secara paksa mendorong level karakternya kembali ke level 1, semua keterampilan yang telah dipelajarinya melalui buku keterampilan akan sepenuhnya terlupakan. Itu setara dengan waktu yang dihabiskannya dalam permainan selama beberapa tahun terakhir, menghapus semua peningkatan yang telah dilakukannya pada karakternya. Dai Ze merasa semua ini sepadan. Asalkan dia bisa memperoleh rencana peningkatan bakat tingkat S. Jika semuanya berjalan lancar, dia bahkan bisa mendapatkan penjara di server 8 secara gratis. Lihat itu, penjara. Saat melihat sudut penjara terekspos di depannya, Dai Ze menampakkan ekspresi gembira. Penjara itu beberapa kali lebih besar dari yang dia bayangkan.
Ayo pergi dan lihat. Daize memimpin sekelompok pemain menuju penjara. Pemimpin, lihat ke sana. Ada menara penjaga di sana. Ada begitu banyak menara penjaga. Daize juga terkejut. Ada lebih dari 10 menara penjaga yang dibangun berjajar di sisi dalam pagar kawat berduri yang mengelilingi penjara. Sangat jelas bahwa selain 2 menara penjaga di sudut, sebagian besar menara penjaga lainnya terbuat dari kayu. Semuanya dibangun oleh pemain. Presiden Qin banyak berinvestasi. Daize berkata dengan galak, sedikit keserakahan tampak di matanya. Jika kali ini dia dapat menyatukan bola tersegel dan penjara itu, maka dia tidak akan mengalami kerugian. Lagi pula, karakternya belum mempelajari banyak buku keterampilan di Distrik 5. Daize menatap menara penjaga. Para penjaga di atas adalah NPC. Ketika para prajurit Dark Knight melihat penyusup itu, mereka segera melambaikan tangan untuk menghentikan orang-orang yang mencurigakan itu mendekat. Perhatian, ini wilayah pribadi. Jangan mendekat. Daize curiga. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan berhenti agak jauh dari menara penjaga. Lem, pemimpin tim 7 dari Phoenix Sound Gaming Company. Siapa orang yang bertanggung jawab atas penjaramu? Biarkan dia berbicara kepadaku. Ada sesuatu yang penting untuk ku bicarakan dengannya. Tentara bayaran elit dari Dark Knights memandang orang di bawah. Berdiri di sini. Jangan bergerak. Aku akan menghubunginya. Setelah beberapa menit, tentara bayaran itu menjulurkan kepalanya dari menara penjaga dan berteriak ke arah luar. Katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Daize menyipitkan matanya dan terus berteriak pada tentara bayaran itu. Siapa orang yang bertanggung jawab atasmu? Fang Heng ada di dalam, kan? Suruh mereka keluar dan menemuiku. Aku di sini atas nama Phoenix Sound Gaming Company. Si tentara bayaran tidak tergerak. Dia dengan dingin mengulangi, katakan padaku mengapa kau ada di sini. Cih, Daize tidak berdaya. Dia memegang surat pengangkatan Phoenix Sound Gaming Company dan persetujuan Dewan Direksi yang ditandatangani Li Ru di tangannya dan melambaikannya tinggi-tinggi di udara. Saya sudah menerima penunjukan dari perusahaan dan saya di sini untuk mengambil alih penjara. Ini surat penunjukan dari perusahaan dan persetujuan dari Dewan Direksi. Cepat keluarkan orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Mendengar ini, sebuah kepala gemuk muncul dari menara penjaga. Omong kosong. Ambil alih penjara sialan itu. Seberapa tebal kulitmu? Kenapa aku tidak tahu kalau penjara ini milik perusahaanmu? Siapa kamu? Liao Bufan mengangkat pistol di tangannya. Fang Heng adalah satu-satunya bos di sini. Jangan buang-buang waktuku. Pergilah. Fang Heng. Dia memang ada di sini. Daize mengepalkan tangannya dan terus berteriak ke arah menara penjaga. Aku tahu Fang Heng bersembunyi di sini. Dia telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Apakah menurutmu kamu bisa menyelesaikannya dengan mengundurkan diri? Suruh dia keluar. Ada yang ingin kukatakan padanya. Anda bukan dari Phoenix Sound Gaming Company. Jangan ikut campur dalam urusan internal kami. Dan jangan mencoba melindungi Fang Heng. Kalau tidak, bahkan kamu. Sial, kenapa kamu tidak pergi saja? Kamu masih saja mencoba bersikap konyol, iya. Liao Bufan telah mendengar tentang perlakuan tidak masuk akal yang diterima Fang Heng di Phoenix Sound Gaming Company dari beberapa pendatang baru di perusahaan tersebut. Ia sudah sangat tidak senang dengan orang-orang mereka. Jika bukan karena Fang Heng, bagaimana dia bisa begitu bahagia dalam permainan? Makan dan minum setiap hari. Dia bahkan mungkin sedang menggerogoti akar pohon di suatu tempat. Keributan ini membuat Liao Bufan semakin kesal. Jika kamu tidak pergi, aku akan membantumu. Liao Bufan melambaikan tangannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun lolos. Bab 123, Penelitian Ilmiah. Apa itu tadi? Senapan sniper. Melihat moncong hitam menyembul dari menara penjaga, Daize merasakan kegelisahan yang teramat kuat. Dentuman, dentuman, dentuman. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, pandangan Daize menjadi gelap. Setelah beberapa tembakan, Daize dan pemain lainnya yang datang jauh-jauh ke sini semuanya tertembak di kepala. Cih, sampah. Kau pikir kau siapa? Aku akan membunuhmu setiap kali aku melihatmu. Liao Bufan meludah dengan nada menghina. Sejak tempat penampungan itu merekrut sejumlah pemain baru, Liao Bufan untuk sementara waktu menjadi kepala keamanan dan pengawas logistik penjara.
Dia dengan setia menjalankan strategi penjara Fang Heng. Ketika penjaga penjara menghadapi orang-orang yang bermusuhan, begitu mereka mulai berkelahi, mereka akan mencoba membunuh mereka semua, tidak membiarkan seorang pun hidup untuk menghindari masalah di masa mendatang. Mereka berani menyerang dan berteriak dengan kekuatan yang sangat kecil. Saya mengagumi keberanian mereka. Melihat ke arah lingkaran mayat pemain dengan kepala terpenggal di luar, Liao Bufan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia lalu memandang NPC tingkat atas di sampingnya dengan rasa iri. Akan sangat hebat jika dia juga bisa menggunakan senapan runduk. Penjara nomor 3, ruang penelitian rahasia di ruang bawah tanah kedua. Fang Heng mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit. Sepertinya ada suara tembakan di luar. Fang Heng, kamu tidak berbohong padaku, tapi sayangnya, sebagian besar peralatan penelitian di sini rusak parah. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Qiu Yaokang telah meningkat pesat. Petunjuk, loyalitas Qiu Yaokang meningkat menjadi 93. Qiu Yaokang membungkuk. Dia memfokuskan perhatiannya pada liker di dalam pot kultivasi, matanya dipenuhi kegembiraan. Li Bo tidak berani masuk ke dalam ruangan. Dia sedang mengamati pemandangan di ruangan sebelah melalui kamera pengintai. Fang Heng terdiam sejenak saat dia membaca pesan di log permainan. Pria yang baik. Dia telah bekerja keras membantu Qiu Yaokang melakukan banyak hal di masa lalu, tetapi popularitasnya hanya meningkat sedikit. Sekarang setelah dia memberinya lab yang dia ambil, popularitasnya benar-benar meningkat banyak. Sambil mengamati pot kultivasi, Qiu Yaokang bertanya, apakah kamu ingin aku terus mempelajari evolusi dan transformasi Likers? Fang Heng mengangguk dan menunjuk kedua klon zombie yang berdiri di samping. Ya. Coba lihat apakah kau bisa menemukan cara untuk mengubah mereka menjadi Likers. Qiu Yaokang sama sekali tidak takut pada zombie. Dia berdiri dan berjalan mendekati klon zombie Fang Heng untuk memeriksanya dengan cermat. Tidak lama kemudian, dia bahkan mulai menyentuh tubuh klon zombie. Kemudian, Qiu Yaokang berpikir keras. Ketika dia mengawal Qiu Yaokang kembali ke penjara, Fang Heng telah memberitahunya tentang kemampuan bakatnya, termasuk bagaimana klon zombie berubah menjadi zombie tanaman merambat. Qiu Yaokang berpikir setidaknya 10 menit. Secara teori, hal itu mungkin saja, katanya. Itu mungkin. Mata Fang Heng berbinar. Namun, kata-kata Qiu Yaokang menuangkan seember air dingin padanya. Namun, itu akan memakan waktu lama. Anda harus memutuskan bahwa Anda tidak akan mengalami terobosan apapun dalam 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun tanpa terobosan. Selama itu. Apalagi, hanya ada 2 peneliti di sini, Li Bo dan aku. Wajah Qiu Yaokang dingin. Dia menatap monitor di sudut dan mulai mengeluh. Tidak, lebih tepatnya, saya satu-satunya peneliti. Keberanian Li Bo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kucing peliharaan tetangga sebelah rumahku. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai asisten yang berkualifikasi. Aku harus menangani semuanya sendiri. Sudah cukup baik untuk penelitian yang sulit seperti ini bisa menghasilkan terobosan dalam waktu 1 atau 2 tahun. Li Bo adalah orang yang berada di level S. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten. Tidak mungkin sampai sejauh itu. Fang Heng mengangkat kepalanya dan melirik kamera di sudut. Dia merasa Li Bo telah diretas habis-habisan kali ini. Untungnya, saklar mikrofon tidak dihidupkan, jadi Li Bo tidak dapat mendengarnya. Saat pertama kali aku bertemu dengan tanaman mayat, mengapa klon zombie berevolusi menjadi zombie tanaman mayat begitu cepat? Fang Heng bingung. Dia menyarankan, dengan ide yang sama, bisakah kita menyuntikkan virus T langsung ke klon zombie? Tidak, ada 3 alasan. Qiu Yaokang berbalik. Pertama, keberuntungan. Target tanaman mayat adalah mayat yang tidak bernyawa, dan klon zombie milikmu juga mayat. Saat itu, kamu beruntung. Namun, kali ini berbeda. Liker berevolusi dari tubuh yang hidup, jadi keduanya sangat berbeda. Fang Heng berkata, kedua, tanaman mayat yang kamu temukan di ruang penelitian rahasia adalah hasil modifikasi khusus perusahaan meteorit. Dengan kemampuan penelitian tingkat tinggi milik Meteorite Company dan 3 tahun penelitian serta budidaya yang cermat, tanaman mayat yang dimodifikasi sekarang cocok untuk bertindak sebagai parasit. Qiu Yaokang mengulurkan jarinya sambil berbicara, wajahnya penuh percaya diri. Jika Anda dapat memberi saya sumber daya yang sama seperti Meteorite Company,
saya hanya perlu waktu 1 bulan untuk mengembangkan rencana penelitian tertentu, dan saya akan secara resmi memasuki eksperimen klinis langsung dalam waktu 5 minggu. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda melakukannya? Bisakah Anda memberi saya begitu banyak sumber daya? Cek, bos berpura-pura lagi. Fang Heng tersenyum pahit dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Ilmuwan di dunia nyata tidak dapat membantu penelitian dalam permainan. Inilah latar permainan Raja Para Dewa. Dalam zombie apokalipse, tidak mudah untuk menemukan NPC yang hidup, dan lebih sulit lagi untuk merekrut seorang ilmuwan. Poin ketiga juga merupakan dilema terbesar yang kami hadapi sejauh ini. Ada dilema lain, ya, itu sangat aneh. Saya baru saja melakukan pengecekan, dan saya tidak menemukan T-virus yang dimodifikasi untuk eksperimen langsung Lickers. Apa? Tidak ada virus T yang dimodifikasi. Fang Heng mengerutkan kening dan berhenti sejenak. Dia segera menekan tombol mikrofon di meja percobaan. Libo, bisakah kamu menemukan virus T di laboratorium? Ya, Dr. Qiu juga telah berkomunikasi dengan saya mengenai masalah ini. Saya juga merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Suara Libo ditransmisikan melalui pengeras suara di sudut laboratorium. Ingat bahwa beberapa hari sebelum pecahnya insiden krisis biokimia, ada sejumlah virus T yang dimodifikasi untuk percobaan hidup yang dikirim ke laboratorium. Saat itu, virus itu ditandatangani oleh kolega saya. Selain itu, kami selalu memiliki cadangan virus yang dimodifikasi. Tetapi sekarang, kami tidak dapat menemukannya meskipun kami menginginkannya. Kami juga tidak dapat menemukan cadangannya. Ada sesuatu yang aneh. Fang Heng berbisik dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Dikombinasikan dengan intelijen yang diterimanya dari Dark Knight sebelum lama ini, sepertinya wabah virus biokimia itu diciptakan oleh perusahaan meteorit. Perusahaan meteorit tidak ingin virus T yang dimodifikasi yang digunakan untuk mempelajari Lickers bocor, jadi mereka telah menarik kembali virus T yang dimodifikasi sebelum menyebabkan kebocoran virus biokimia. Qiu Yaokang berbalik dan menatap Fang Heng dengan serius. Jadi, Fang Heng, apakah kamu masih ingin melanjutkan penelitianmu? Sebelum dia bisa menjawab, Fang Heng melihat deretan notifikasi permainan di retinanya. Petunjuk, peringkat tempat berlindung pemain saat ini, level 17. Deskripsi, peringkat tempat penampungan terkait dengan ukuran dasar tempat penampungan, ukuran perluasan, lingkungan sekitar, sumber daya tempat penampungan, kekuatan militer, kebersihan, kemampuan penelitian ilmiah, reputasi, dan kepuasan orang-orang di tempat penampungan. Petunjuk, level penelitian tempat perlindungan pemain saat ini, level 21. Petunjuk, tingkat penelitian shelter terkait dengan perangkat keras penelitian, kemampuan, dan tingkat personel penelitian. Petunjuk, pemain memiliki setidaknya 2 peneliti tingkat A ke atas. Petunjuk, pemain telah memenuhi persyaratan untuk membuka panel penelitian. Petunjuk, pemain dapat membuka rincian untuk memilih arah penelitian Anda saat ini. Bab 124, Arah Penelitian. Reset. Serangkaian notifikasi tiba-tiba muncul, mengejutkan Fang Heng. Dia membaca lagi notifikasi itu secara rinci. Ini adalah pertama kalinya Fang Heng mendengar hal seperti itu. Forum pemain resmi yang dibentuk oleh federasi tidak pernah menampilkan informasi relevan apapun. Mungkin itu pengaturan khusus tersembunyi dari permainannya lagi. Itu masuk akal. Kalau dipikir-pikir lagi, alangkah hebatnya jika pemain biasa bisa hidup damai di dalam game. Bahkan jika mereka membangun tempat perlindungan, mereka tidak akan menghabiskan banyak uang untuk membangun laboratorium penelitian, apalagi merekrut peneliti langka. Fang Heng merasa bahwa hanya organisasi super besar seperti federasi yang memiliki modal untuk meneliti tata letak penelitian tempat penampungan. Selagi berpikir, Fang Heng membuka daftar rincian tempat penampungan dan mulai mencari. Begitu banyak, deretan daftar yang menyegarkan itu mengejutkan Fang Heng. Ada operasi seperti itu. Arahan penelitian ilmiah dasar. Arah penelitian ilmiah dasar 1, peningkatan arsitektur material level 0. Arah penelitian ilmiah dasar 2, analisis kerentanan zombie level 0. Arah penelitian ilmiah dasar 3, peningkatan efisiensi alat level 0. Arah penelitian ilmiah dasar 4, pengembangan senjata efisiensi tinggi level 0. Arah penelitian ilmiah dasar 5, penelitian virus T level 0. Arahan penelitian khusus.
Arah penelitian khusus 1, penelitian ramuan modifikasi genetik zombie tingkat lanjut. Proyek penelitian ini disediakan oleh peneliti $+ Qiyu Yaokang. Kemajuan penelitian saat ini, 33,1%, diwarisi dari peneliti Qiyu Yaokang. Arah penelitian khusus 2, penelitian gas beracun zombie bermutasi tingkat 1. Proyek penelitian ini disediakan oleh peneliti S+ Qiyu Yaohui. Kemajuan penelitian saat ini, 56,9%, diwarisi dari peneliti Qiyu Yaokang. Arah penelitian khusus 3, perusahaan meteorit proyek senjata biologis. Penelitian mendalam. Proyek penelitian ini dipicu oleh item khusus sampel hidup Erita. Arah penelitian khusus 4, penelitian tanaman merambat mayat dan tubuh parasit. Proyek penelitian ini dipicu oleh tanaman merambat mayat hidup yang dimodifikasi dengan benda khusus. Arah penelitian khusus 5, penelitian dan pengembangan yang mendalam. Proyek penelitian ini disediakan oleh peneliti S. Libo. Kemajuan penelitian saat ini, 3%, diwarisi dari peneliti Libo. Arah penelitian khusus 6, proyek transformasi klon zombie keterampilan bakat tingkat sesliker. Proyek penelitian ini dipicu oleh peneliti Qiyu Yaokang, Libo dan pemain Fang Heng. Begitu banyak, Fang Heng membaca dengan saksama catatan penelitiannya. Dia punya ide umum. Proyek penelitian dasar harus ditujukan pada tempat penampungan. Setelah penelitian selesai, hasilnya kemungkinan besar akan berdampak positif pada tempat penampungan. Adapun arah penelitian khusus, semuanya dipicu oleh karakter khusus, peristiwa khusus, dan item khusus. Fang Heng merasakan bahwa peningkatan terbesar pada kekuatannya saat ini adalah arah penelitian 6. Mengubah klon zombinya menjadi liker. Meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Fang Heng membuka rincian penelitian khusus 6 untuk diperiksa. Penelitian, proyek transformasi klon zombie liker dengan keterampilan bakat tingkat SSS. Tingkat penelitian, SSS. Kesulitan penelitian, SSS. Penelitian yang sangat sulit, hampir mustahil untuk diselesaikan berdasarkan kemampuan penelitian ilmiah tempat penampungan saat ini. Kesulitan penelitian saat ini, kurangnya kondisi perangkat keras eksperimental berskala besar, kurangnya peneliti, kurangnya sampel infeksi virus T, kurangnya penelitian terkait praliker, kurangnya bahan tingkat tinggi, kurangnya penelitian terkait pravirus T. Perkiraan waktu penyelesaian, 7-8 tahun. Deskripsi, memecahkan kesulitan saat ini dapat sangat meningkatkan efisiensi penelitian dan mempersingkat waktu penelitian. 7-8 tahun. Itu agak terlalu panjang. Fang Heng sedikit terdiam sejenak. Fang Heng, kamu sudah melihat situasi saat ini. Tidak diragukan lagi hanya membuang-buang waktu untuk mempelajari modifikasi liker secara langsung. Qiyu Yaokang memberikan pendapatnya. Saya pikir proyek penelitian ini hanya dapat dimulai setelah kita menemukan sampel T-virus yang dimodifikasi yang digunakan untuk menginfeksi liker. Baru setelah itu akan ada kebutuhan untuk penelitian. Baiklah, kamu benar. Fang Heng menyerah. Dia perlu memperlambat proyek modifikasi liker. Kalau dipikir-pikir lagi, dia akan menuju Pine City dalam 5 hari. Itu adalah salah satu cabang dari Meteorite Company. Mungkin dia bisa menemukan sampel virus T yang dimodifikasi di sana. Oh benar juga, aku ingat kamu ingin meneliti zombie beracun, kan? Ya, sangat penting bagi kita manusia untuk bertahan hidup dari kiamat. Qiyu Yaokang mengangguk, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Saya khawatir dengan situasi di zona terinfeksi. Selama periode ini, kita akan mulai dengan penelitian tentang zombie beracun. Aku akan mulai membangun kembali dan memperbaiki laboratorium. Jika kamu memiliki masalah, datanglah padaku. Kamu dapat meminta bahan-bahan dasar kepada Liao Bufan. Tempat penampungan akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Oke, Qiyu Yaokang mengangguk. Ia tampak seolah memang seharusnya begitu. Petunjuk, Anda telah memilih arah penelitian terkini dari tim eksperimen tempat penampungan, penelitian zombie bermutasi tingkat 1 pada gas beracun zombie. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Qiyu Yaokang sedikit meningkat. Petunjuk, loyalitas Qiyu Yaokang meningkat menjadi 95. Masalah terbesar sekarang adalah banyak peralatan yang ditinggalkan oleh perusahaan meteorit di laboratorium rahasia telah rusak parah, yang telah sangat mengurangi efisiensi penelitian kami. Peralatan ini memerlukan perawatan manual. Akan lebih baik jika Anda dapat menemukan saya seorang mekanik perawatan yang hebat. Tapi mengingat kondisi kiamat di luar sana,
kurasa kau tidak akan bisa menemukannya dalam waktu dekat. Fang Heng mengangguk dan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang NPC $+. Dia telah memikirkan masalah itu dengan sangat matang dan tahu bahwa tidak ada gunanya meminta sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Qiu Yaokang mengeluarkan kunci Inggris berkarat dari sakunya. Saya butuh Anda untuk memberi saya beberapa buku keterampilan yang berhubungan dengan perawatan alat peraga eksperimen dan buku perawatan mekanis yang hampir tidak dapat saya gunakan. Fang Heng, Qiu Yaokang menjelaskan, maksud saya adalah, saya dapat mencoba mempelajari cara merawat instrumen eksperimen sendiri. Ini, Fang Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Pria yang luar biasa, Fang Heng terkesan. Seorang bos level S+ sangat mengagumkan. Untuk melakukan penelitian ilmiah, ia bahkan mulai mempelajari keterampilan perawatan mekanis secara otodidak. Baiklah, saya akan pergi ke toko dan bertanya kepada Vettel. Dia mungkin menjual beberapa buku keterampilan terkait di sana. Harga buku keterampilan yang berkaitan dengan perawatan mekanik tidak mahal. Namun, mereka tergolong langka. Jika pedagang kiamat tidak menjualnya, ia hanya bisa mencarinya di forum pemain. Sejak fungsi transfer server dimulai, jalur perdagangan antar pemain secara bertahap terbuka, dan banyak item bagus telah bermunculan. Aku akan menunggu kabar baikmu. Baiklah, aku tidak membutuhkan benda ini. Qiu Yaokang mengeluarkan sebuah buku dari ranselnya dan melemparkannya ke Fang Heng. Apa ini? Fang Heng mengambil buku itu. Buku keterampilan. Petunjuk, hubungan Anda dengan Qiu Yaokang telah mencapai titik kritis. Anda telah menerima hadiah dari Qiu Yaokang. Petunjuk, Anda telah menerima buku keterampilan, ajaran jagal pendarahan. Item, pengajaran tukang daging berdarah. Tipe, buku keterampilan pemain belum menguasai keterampilan ini. Tingkat, B. Deskripsi keterampilan 1, saat menggunakan senjata tertentu seperti pisau, pedang, tombak, dan senjata lain dengan bilah tajam untuk menimbulkan kerusakan pada pemain. Ada kemungkinan menimbulkan efek pendarahan. Efek pendarahan ini hanya bekerja pada pemain. Deskripsi skill 2, setiap kali skill ditingkatkan, ada peningkatan tambahan dalam kemungkinan memicu dan menyebabkan kerusakan berdarah. Skill ini dapat ditingkatkan hingga level 30, kerusakan dan kemungkinan pendarahan terkait dengan atribut dasar kedua belah pihak. Fang Heng memandanginya lama sebelum dia sadar kembali. Dia berbalik dan menatap Qiu Yaokang. Itu adalah buku keterampilan tingkat B. Adakah manfaat seperti itu dari peningkatan kesukaan? Bab 125, Penebusan. Fang Heng buru-buru keluar dari jaringan. Dia telah membuat janji dengan Pei Anan tadi malam untuk memilih lokasi bagi studio kerja yang baru dibuka hari ini. Membuka ponselnya, dia melihat bahwa dia telah menerima transfer 2 juta yuan dari Chen Yu. Federasi itu masih sangat efisien. Tadi malam, dia berdiskusi dengan Chen Yu dan menukar setumpuk papan kayu dengan uang tunai. Pihak lain langsung setuju dan mengirimkan uang muka di pagi hari. Fang Heng mengirim pesan kepada Chen Yu, yang menunjukkan bahwa dia telah menerima uangnya. Fang Heng, diterima. Senang bekerja dengan Anda, Chen Yu. Saya melihat kejadiannya secara online. Apakah Anda ingin kami campur tangan? Daring. Apa yang terjadi? Fang Heng tercengang. Dia segera masuk ke forum untuk memeriksa. Mantan pemain profesional, Fang Heng, diduga menggelapkan keuangan perusahaan. Dia melakukan hal itu setelah menggelapkan aset perusahaan. Mantan pemain profesional, Fang Heng, kisah jatuhnya seorang yang sukses. Fang Heng menyipitkan matanya. Phoenix Sound Gaming Company menemukan trik kotor seperti itu. Fang Heng terus membolak-balik halamannya. Yang sedikit mengejutkannya adalah bahwa opini publik tidak terpengaruh oleh Phoenix Sound Gaming Company. Seseorang di internet segera merilis pernyataan klarifikasi. Dalam pernyataan tersebut, tidak hanya menunjukkan kontrak relevan yang ditandatangani antara Fang Heng dan Phoenix Sound Gaming Company, tetapi juga menunjukkan sertifikat yang dikeluarkan oleh federasi. Setelah itu, internet kembali dipenuhi penonton yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan. Sekelompok orang berteriak-teriak meminta Phoenix Sound Gaming Company memberikan bukti nyata tentang penggelapan keuangan perusahaan oleh Fang Heng. Mereka menuntut perusahaan untuk menunjukkan sertifikat kepemilikan penjara No. 507. Mungkin karena Pei Anan meminta seseorang untuk melakukannya dan menghabiskan cukup banyak uang.
Fang Heng bergumam pelan dan menutup forum. Pernyataan itu masuk akal dan logis serta membalas tuduhan itu satu persatu. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia seorang veteran. Terlebih lagi, platform daring sebagian besar dipenuhi troll. Aku tidak menyangka dia begitu pandai dalam hal itu. Tepat saat dia tengah memikirkannya, Pei Anan menelepon. Fang Heng menjawab panggilan itu. Fang Heng, Phoenix Sound Gaming Company, dan yang lainnya terlalu banyak menindas kita. Saya sudah menemukan seorang teman untuk memposting klarifikasi, tetapi teman saya mengatakan bahwa Phoenix Sound Gaming Company mungkin akan melakukan serangan balik. Dia memberitahu kami untuk berhati-hati. Terima kasih, bagus sekali. Jika dulu, Fang Heng tidak akan peduli dengan opini publik di luar permainan. Namun, keadaan sekarang berbeda. Setelah dia memutuskan studio kerjanya, dia akan menjual bahan-bahannya atas nama studio kerjanya di masa mendatang. Selain itu, di masa mendatang, ia harus memungut biaya sewa dari dunia luar dalam permainan tersebut. Jika reputasinya tidak bagus, maka ia mungkin tidak bisa menyewakannya dan itu akan memengaruhi bisnisnya. Akan lebih baik jika petinggi federasi ikut membantu. Paling banter, dia bisa menjual sejumlah bahan sebagai kompensasi. Studio kerja baru saja berdiri, dan modal 2 juta tidak cukup. Pada tahap ini, selain menjual bahan, tidak ada keuntungan lain. Fang Heng mengelus dagunya dan berpikir sejenak, lalu mengirim pesan kepada Chen Yu, memintanya untuk membantu menangani bawahan Phoenix Sound Gaming Company. Oh benar, apakah kamu sudah memilih alamat perusahaan? Ya, berdasarkan apa yang Anda katakan, kami menyewa lantai pertama gedung komersial, dan alamatnya ada di Jalan Hongmei. Saya akan mengirimkan tautannya, Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Di Phoenix Sound Gaming Company. Tidak, apa maksudmu dengan tidak? Liru mengangkat kepalanya, tatapannya agresif. Mata Zhang Linhui merah dan wajahnya penuh kelelahan. Tidak ada informasi. Sejujurnya, sejak tadi malam hingga sekarang, seluruh departemen telah bekerja bersamanya untuk mencari informasi selama sehari penuh di perusahaan. Namun tidak ada informasi terkait penjara nomor 507. Dia tidak bisa begitu saja membuat sesuatu begitu saja. Kami sudah mencari selama seharian, tetapi kami tidak menemukan laporan atau informasi apapun terkait dengan markas penjara di perusahaan itu. Zhang Linhui menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kami sama sekali tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas penjara itu. Sekarang kami dapat memastikan bahwa dia bukan seseorang dari perusahaan itu. Presiden Li, apakah Anda pikir penjara itu adalah proyek investasi keluarga Qin? Jadi mereka tidak memeriksa rekening perusahaan. Liru tidak mengatakan sepatah kata pun. Kegelisahan di hatinya bertambah kuat. Untuk sesaat, suasana di kantor menjadi sangat stagnan. Ini adalah tebakan yang paling masuk akal saat ini. Ini sulit. Sekretaris Zhang menatap ponselnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa sadar, dia menatap Daize. Liru menangkap ekspresi kecil ini. Ada apa sekarang? Bicaralah. Zhang Linhui meletakkan teleponnya. Presiden Li, ini tentang masalah di internet. Federasi telah maju untuk mengklarifikasi bahwa penjara nomor 507 selalu berada di bawah kendali Fang Heng dan semua materi yang mereka peroleh disediakan oleh Fang Heng. Ini tidak ada hubungannya dengan Phoenix Sound Gaming Company. Zhang Linhui dengan hati-hati memandang Daize. Pihak kami sudah lama tidak dapat menunjukkan bukti yang sesuai mengenai kepemilikan penjara No. 507. Semakin banyak orang di internet mulai mempertanyakan perusahaan kami. Masalah Fang Heng yang dipaksa mengundurkan diri juga telah diungkap oleh orang lain. Masalah ini berdampak besar pada reputasi perusahaan kami. Federasi secara pribadi datang ke sini. Liru sedikit tercengang. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Presiden Li, Dewan Direksi mulai memperhatikan masalah ini. Jika ini terus berlanjut dan menyebabkan harga saham perusahaan berfluktuasi, saya khawatir. Liru menoleh untuk melihat Daize yang ada di sampingnya. Ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu memposting di internet? Hapus saja postingan itu sekarang. Kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari insiden ini. Liru menggertakkan giginya. Beritahukan kepada bagian pemasaran untuk mengurangi dampak dari masalah ini. Beli pasukan troll untuk mengurangi panasnya. Bertindak cepat. Daize berdiri di samping. Ekspresinya sangat suram dan menakutkan.
Artikel yang menuduh Fang Heng diposting di internet olehnya. Dia tidak dapat menahannya lagi. Dia menggunakan akun pribadi. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengunggahnya, semua media besar akan membagikannya secara gila-gilaan. Namun ini tidak penting. Daize telah menyadarinya. Semua ini jebakan. Dia telah ditipu oleh seseorang di belakangnya. Apakah ada gunanya menghapus postingan itu sekarang? Jelas bahwa penjara itu sudah jatuh ke tangan Fang Heng. Presiden Li, ini bukan saatnya untuk melanjutkan masalah ini. Masih ada badai di internet, kita selalu bisa menyelesaikannya dengan sejumlah uang. Zhang Linhui berkata dengan hati-hati, tapi bagaimana dengan kesepakatan besar dari federasi itu? Tanpa penjara nomor 507, bagaimana kita harus menangani pesanan papan kayu dari federasi itu? Departemen pemasaran menekan kita dengan sangat keras. Liru menggenggam pena di tangannya erat-erat. Kejam sekali. Semuanya diatur oleh Qin Suran. Qin Suran ingin menguburnya di neraka. Zhang Linhui juga merasa bahwa suasana di ruangan itu tidak tepat, jadi dia menyarankan dengan suara rendah. Mengapa kita tidak menundukkan kepala kepada Presiden Qin? Mari kita menelepon dan bertanya kepada Presiden Qin apa yang terjadi di penjara No. 5072. Atau, mengapa kita tidak mencoba mengundang Fang Heng kembali? Bagaimanapun, itu adalah milik Phoenix Sound Gaming Company. Presiden Qin tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Sekretaris Zhang, saya ingin berbicara dengan Presiden Li secara pribadi. Daize mengejar Zhang Linhui keluar dari kantor dan menatap Liru. Apa lagi yang ingin kau katakan? Kalau kali ini kau tidak begitu tidak sabar, kita tidak akan bersikap pasif jika kita menunggu sampai semuanya jelas sebelum mengambil tindakan. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini lagi. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau ingin menundukkan kepalamu kepada Qin Suran sekarang? Apakah kau berharap dia akan membiarkanmu pergi? Sahabat, pena yang dipegang erat Liru di tangannya memantul dari meja. Jangan pernah pikirkan itu. Baiklah, aku masih punya cara untuk menebus kesalahanku. Dengan cara apa? Mata Daize dingin. Lakukan apapun untuk menghancurkan penjara No. 507. Selama penjara nomor 507 ada di tangan kita, masih ada ruang untuk penebusan. Saya tidak setuju. Apa? Jawabanku adalah tidak. Liru menatap Daize. Adapun apa yang harus kau lakukan selanjutnya, itu urusanmu. Cih. Daize menggertakkan giginya. Selanjutnya bab 126, misi jarak jauh.